Selamat datang di CDS Channel, channel sport dan aneka tips unik bagi Anda. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di CDS Channel, Cak Sportivo. Kali ini saya akan memberikan tips lagi, tips kedua ya. Untuk tips pertama bisa dilihat di video sebelumnya, tips membeli mobil baru secara agar dapat bonus banyak ya. Untuk sekarang yang kedua, ini tips cerdas beli mobil bekas. Nah, jadi dengan kondisi COVID yang sekarang ini ya, meskipun penawaran dari pemerintah untuk PPNBM dan lain-lain yang mungkin masih memberatkan customer, membeli mobil bekas itu salah satu alternatif yang bisa dipilih ya. Tapi untuk mobil bekas ini tentu kita nggak boleh asal beli, karena ini kan mobil bekas second, artinya sudah pernah dipakai. Jadi kita harus betul-betul paham, betul-betul tahu mobil yang akan kita beli itu kondisinya dan lain-lain itu seperti apa. Nah, ini akan saya jelaskan di tips cerdas beli mobil bekas by CDS Channel. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi kendaraan, yaitu yang paling utama mesin. Nah, untuk mobil bekas itu yang pertama harus kita perhatikan adalah kondisi mesin. Yang pertama, indikator mobil itu bagus atau tidak adalah dari jumlah kilometer. Meskipun untuk odometernya itu bisa diotak-atik, tapi kan tidak semua orang bisa mengutak-atik. Nah, jadi yang pertama itu dari jumlah kilometer, artinya semakin banyak kilometer itu mobil tersebut semakin sering digunakan, artinya resiko keausan mesinnya itu lebih tinggi dibanding dengan kilometer rendah. Itu misal untuk kilometer ini antara mobil dengan kilometer 50.000, kemudian mobil A dengan kilometer 50.000, misal keluaran tahun 2018 ya. Jadi dari sekarang selisih 3 tahun, 50.000, berarti rata-rata per tahun kan 10.000 sekian. Terus mobil satunya, mobil B, dia kilometernya 100.000. Nah, jadi 3 tahun 100.000 berarti lumayan banyak ya kilometernya, sekitar mungkin 3.000-an lah yang ditempuh per tahunnya. Nah, jadi dari kilometer tersebut antara mobil A dengan B itu minimal dari indikasi awal kita bisa tentukan mobil A yang akan kita ambil. Nah, kemudian berikutnya setelah jumlah kilometer kita ketahui adalah bunyi mesin. Nah, bunyi mesin ini kalau mesin itu normal, terutama untuk jenis mesin bensin ya. Kalau sekarang keluaran mobil baru kan kebanyakan udah VVT-i, ada yang dual VVT. Nah, itu kan bunyinya halus. Jadi bunyi mesin ini meskipun lagi-lagi kalau untuk penjual yang istilahnya dalam tanda petik pemain itu bisa diakali, cuma kan tidak semua orang bisa mengakali. Jadi bunyi mesin kalau mesinnya halus, bersih, knalpotnya keluar air, berarti insya Allah itu 90% mobil sehat. Tapi kalau bunyinya udah agak ada kasar-kasarnya dikit, terus mungkin waktu digas itu ada yang tersendat atau bagaimana, nah itu patut dipertanyakan. Terus yang kedua, kondisi mesin ini dalam artian secara keseluruhan ya. Jadi mesinnya itu posisinya, misal nih kita buka kap, dia posisinya bersih, utuh, tidak ada yang keropos atau mungkin berkarat, itu artinya si pemilik betul-betul merawat mobil tersebut. Tapi
Tapi jika mesinnya kotor, berkarat, nah itu kan tanda tanya. Artinya mobil ini sama si pemilik ini sekedar dipakai atau gimana. Nah itu bisa kita pertanyakan. Nah untuk poin berikutnya yaitu bodi kendaraan. Nah bodi kendaraan ini tidak bisa dipungkiri, jadi kita harus selektif ya untuk mobil bekas atau second ini. Selain tadi yang poin pertama di mesin, poin kedua di bodi kendaraan, baik interior maupun eksterior. Jadi kadang kayak jenis MPV terutama ya, mungkin kayak Avanza, R3, Mobilio dan lain dan kawan-kawan sejenis itu, kadang kan gini, orang pakai meskipun itu mobil pribadi bukan peruntukan untuk usaha ya, tapi sama kayak mobil saya Avanza itu juga dipakai buat muat barang. Nah jadi pasti itu interiornya ada bekas lecet atau goresan. Nah itu terlihat. Jadi kalau memang mobil itu khusus untuk penumpang itu biasanya bersih, kalaupun ada lecet itu sifatnya normal. Tapi kalau udah plus barang itu pasti beda. Interior kemudian eksterior ya, kalau bekas nabrak apa enggak itu kan terlihat, enggak bisa dipungkiri itu bekas dicat ulang atau mungkin benturan, ada perbaikan, itu enggak bisa dipungkiri, itu pasti kelihatan nanti. Meskipun secara kasat mata kalau kita enggak jeli juga kadang tidak terlihat, cuma biasanya masih, kalau bekas nabrak itu terutama masih terlihat, biasanya samar-samar itu terlihat. Terus poin berikutnya kaki-kaki. Nah ini kaki-kaki ini meliputi suspensi sama roda. Jadi kalau kecenderungan mobil yang kilometernya tinggi biasanya rodanya cepat aus. Itu kita bisa lihat rodanya sudah pernah mengalami pergantian apa enggak. Terus suspensinya kondisinya bagaimana, kotor, berkarat. Nah itu juga apa ya istilahnya, tanda tanya juga. Kalau mobilnya bersih artinya kayak tadi yang saya jelaskan, si pemilik betul-betul merawat. Tapi kalau suspensinya udah berkarat, udah ini ya aus, nggak layak lah intinya, itu ya perlu dihindari kalau kondisi seperti itu ya. Kemudian yang paling penting itu tadi seputar kondisi kendaraan. Yang kedua adalah riwayat kendaraan. Nah kalau bisa, tapi memang sulit ya, jadi untuk membeli kendaraan second kalau bisa itu kita kenal dengan pemiliknya, mungkin dari teman atau saudara. Nah itu kan enak, kita tahu dia makainya gimana. Apalagi kalau kita tahu teman atau saudara kita itu mobilnya beli dari baru. Nah itu jarang-jarang juga sih seperti itu. Cuma itu salah satu apa ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ketika membeli mobil bekas ya. Jadi pemilik kendaraan, riwayat kendaraan, poin pertama pemilik kendaraan ini sangat penting. Terutama kalau kita beli di showroom kan kadang kita nggak tahu. Misal ya memang sudah lengkap di situ tertulis pemilik kendaraannya siapa, kadang ketika kita konfirmasi mau kita balik nama, orangnya sudah meninggal. Atau mungkin orangnya ribet, tidak mau diminta IKTP untuk proses balik nama. Nah itu yang susah. Makanya ini penting. Jadi untuk beli kendaraan second ini betul-betul kita harus aware ya untuk asal usul kendaraan ini, pemiliknya terutama. Barangkali yang paling penting nanti untuk peralihan identitas kendaraan, jangan sampai sudah kita beli mahal, nanti biaya peralihannya juga tidak murah, terus ternyata pemiliknya sudah sulit dicari, begitu ketemu ternyata dia tidak mau diajak kerjasama gitu ya. Itu sering kejadian seperti itu. Nah kemudian untuk pemakaian dan fungsi kendaraan, poin yang kedua ini pemakaian dan fungsi kendaraan ya. Jadi kalau kita tahu pemiliknya, kesehariannya, misal dia orang kantoran, kan kita tahu pemakaian dan fungsi kendaraannya untuk apa. Jadi cuma buat sekedar bekerja. Tapi kalau itu untuk pemiliknya, misal usaha travel, kendaraannya dibuat luar kota terus ya, itu makanya
Untuk riwayat kendaraan ini penting ya. Jadi yang pertama tadi, selain poin utama besar kondisi kendaraan meliputi mesin, bodi, dan kaki-kaki tadi, yang kedua adalah riwayat kendaraan. Itu sangat penting. Jadi kita harus memperhatikan untuk kendaraan bekas atau second ini dua poin besar tadi. Kalau poin-poin lain ya banyak, cuma untuk orang awam ini dua poin ini saya rasa sudah cukup ya. Dan yang paling penting ketika untuk terkait nomor satu tadi ya, kondisi kendaraan itu, kalau memang terutama mesin, bodi ini kalau kita merasa nggak paham, sebaiknya ketika kita mau eksekusi, mau transaksi jual beli, kita mengajak tukang mekanik lah, intinya mekanik yang paham kondisi kendaraan. Jadi jangan sampai kita begitu deal baru dipakai 1 hari 2 hari turun mesin dan sebagainya. Jadi kalau memang kita merasa tidak paham, lebih baik keluar uang sedikit tapi di belakang hari tidak ada penyesalan gitu ya. Nah, jadi kan memang untuk plus minus beli mobil bekas ini, yang pertama tentu harga ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, harga jelas lebih terjangkau dibanding kita beli mobil baru gitu. Untuk kekurangannya yaitu tadi seperti yang saya jelaskan tadi, identitas kendaraan ini masih atas nama orang lain ya. Jadi takutnya kalau kita betul-betul tidak kritis ya terhadap masalah identitas ini, takutnya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mau balik nama ternyata orangnya susah dicari atau nanti tidak mau diajak kerjasama ya. Terus yang kedua, rawan tertipu jika tidak pandai memilih. Makanya tadi kan saya bilang, kalau memang tidak paham masalah kondisi mobil, lebih baik kita ngajak teman atau saudara atau mekanik bengkel yang kita kenal baik, bisa dipercaya, kita ajak untuk cek kendaraan. Jadi lebih baik kita keluar uang mungkin katakan 100 atau sampai 500 ribu ya buat teman kita tadi, tapi kan di belakang harinya tetap aman gitu, tidak ada yang istilahnya kita kecewa di belakang hari gitu ya. Saya rasa sekian untuk tips cerdas beli mobil bekas gitu. Jangan lupa sebelumnya untuk subscribe, mungkin ada komen, kritik, saran, kita tunggu untuk perbaikan channel kita. Jadi saya rasa itu cukup. Terima kasih banyak. Salam CDS Channel.